Belakangan ini ramai di media sosial karena ada KLB campak, di mana ini terjadi di Sumeneb karena banyak orang yang anti vaksin. Karena beberapa kabar mengenai vaksin ini yang katanya haram, tapi menyebabkan kematian dan juga ribuan anak mengalami campak. Apakah benar campak bisa menyebabkan kematian? Bagaimana sih bisa menyebabkan kematian? Apa gejalanya? Bagaimana tanda-tandanya? Dan sebenarnya harus apa sebagai orang tua? Yuk bersama saya Dr. Bimo kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Campak adalah kondisi yang nggak boleh disepelekan, karena campak ini adalah penyakit akibat infeksi virus yang bisa memicu adanya komplikasi, bahkan salah satunya kematian. Kok bisa? Nah, kita bahas dulu terkait apa itu campak dan bagaimana tanda-tandanya. Campak adalah infeksi akibat virus campak. Kalau nama virusnya adalah virus rubeola. Campak ini merupakan penyakit virus yang sebenarnya bisa dicegah. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri sudah tidak ada campak karena kita udah melakukan vaksinasi campak ini sebagai imunisasi yang wajib. Sehingga harusnya udah nggak ada lagi. Maka dari itu ketika ada kasus di salah satu kota ini, dia menyebabkan yang namanya KLB atau kejadian luar biasa. Karena penyakit yang sebenarnya udah nggak ada selama bertahun-tahun menjadi muncul kembali. Virus ini ditularkan melalui droplet ya. Jadi ketika ada anak yang mengalami campak, ada batuk, pilek, atau bersinnya itu bisa menularkan daripada campak. Kalau misalnya anaknya sudah terproteksi, sudah imunisasi, maka kemungkinan untuk tertular menjadi lebih rendah. Tapi kalau misalnya tidak tervaksinasi, bisa tertular yang namanya campak. Apa sih gejalanya? Apakah hanya demam dengan ruam aja? Faktanya, ruam pada campak itu justru terjadi setelah 3-5 hari pasca anak mengalami demam. Jadi nggak langsung muncul. Biasanya diawali dengan adanya demam, terus adanya gatal atau iritasi pada mata yang namanya konjungtivitis. Selain itu juga ada batuk pilek, serta bisa juga muncul diare. Beberapa gejala tadi memang nggak spesifik, dan nanti ruamnya baru muncul setelah 3-5 hari yang biasanya mulai dari kepala, baru setelah itu menyebar ke seluruh badan. Nah, kalau misalnya gejalanya demam, batuk pilek, dan ruam, lalu bagaimana cara campak bisa menyebabkan kematian? Penyebab campak bisa menyebabkan kematian adalah karena komplikasinya. Di mana komplikasi ini merupakan kejadian lanjutan karena perburukan dari kondisi penyakitnya. Misalnya, karena pada campak ini ada diare juga yang bisa terjadi, maka kalau diare yang ini berlanjut dan dehidrasinya tidak teratasi, maka bisa terjadi dehidrasi berat dan ini juga bisa memicu kematian terutama pada usia bayi yang lebih kecil. Selanjutnya, karena ada batuk pilek juga yang disebabkan karena infeksi ini, bisa menyebabkan infeksi telinga tengah, karena di tenggorokan kita ada saluran yang menuju ke telinga tengah. Lalu juga infeksi di saluran nafas ini kalau misalnya dia memburuk bisa berlanjut sampai ke saluran nafas bagian bawah. Ini bisa sangat terjadi karena pada saat anak mengalami campak, sistem imunnya ini akan berubah gitu ya, karena dia sedang under stress gitu ya. Jadi sistem imunnya bisa sangat menurun menyebabkan infeksi di saluran nafas atasnya tadi bisa sampai ke saluran nafas bagian bawah dan menyebabkan pneumonia atau infeksi dari paru-paru. Inilah salah satu penyebab tersering yang menyebabkan kematian pada pasien campak, yaitu komplikasi atau perburukan ke saluran nafas bagian bawah menyebabkan pneumonia yang menyebabkan anaknya menjadi sesak. Sesak ini bisa berlanjut hingga sesak berat dan bisa berbahaya. Bahkan ada juga risiko ke sistem saraf atau neurologis, yaitu seperti subakut sclerosing panencephalitis yang sangat langka. Mungkin hanya terjadi 4-10 kasus per 100.000 kasus campak. Nah, maka dari itu sangat penting untuk melakukan imunisasi campak yang memang sudah gratis dan sudah diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga kalau misalnya ada kabar-kabar tentang vaksin yang menyebabkan orang jadi anti vaksin, saya rasa itu sangatlah tidak bertanggung jawab. Saya sih tidak masalah sama orang yang gak percaya, boleh terserah itu. Tapi yang jadi masalah adalah vaksinasi ini dia gak cuman untuk individu, tapi apabila vaksinasi ini dilakukan secara kolektif, itu benefitnya bisa lebih maksimal. Sehingga gak perlulah ngajak-ngajak kalau misalnya kalian memang tidak percaya vaksin. Lakukan riset sendiri dan jangan ngajak-ngajak orang.
Semoga informasi yang dibagikan bermanfaat, sebagai orang tua bisa mengenali dan mengetahui beberapa hal terkait campak. Sekian dari saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.